Mari cerdas bermatematika. Jumpa lagi dengan saya Nixon Simatupang. Kali ini kita akan bahas materi mengenai persamaan trigonometri. Materi ini dibahas di kelas 11 untuk matematika peminatan. Materi ini akan kita bagi ke dalam beberapa bagian. Nah, untuk bagian pertama kita akan bahas mengenai persamaan sinus. Ya, persamaan sinus. Nah, bentuk umum persamaan sinus ini kira-kira seperti ini. Misal sin X sama dengan sin theta. Ya, sin X sama dengan sin theta. Maka untuk mencari nilai X kita akan ada dua persamaan. Yang pertama, ya, ini untuk yang pertama. X sama dengan theta ditambah K kali 360. Nah, atau bahasa lainnya ini sering juga dibuat theta ditambah K kali 2pi. Ya, karena pi itu 180, jika dikali 2 menjadi 360. Nah, yang kedua, X sama dengan 180 kurang theta ditambah K kali 360. Atau 180 kurang theta tambah K kali 2pi. Oke ya? Nah, theta ini dari mana? Dari sin theta ini. Ya. Oke, jadi persamaannya ada dua. Yang pertama X sama dengan theta tambah K kali 360. Yang kedua X sama dengan 180 kurang theta tambah K kali 360. Nah, di mana K itu adalah bilangan bulat. Ya, K itu bilangan bulat. Bulat apa? Bulat negatif boleh, bulat positif juga boleh. Ya. Nah, kalau secara umum kita buat K itu sama dengan, ya, dari min tak hingga sampai min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya sampai tak hingga. Jadi berapa aja boleh. Tergantung nanti batasan interval yang dibuat di soal. Oke, langsung aja kita masuki soalnya. Nah, perhatikan. Di sini dikatakan soal nomor 1, sin X dikurang setengah akar 2 itu sama dengan 0, di mana X itu berada antara 0 sampai 360, ya. Ya, mulai dari 0 sampai 360. Jadi batasan kita X itu hanya ada di antara 0 sampai 360. Nah, untuk menjawab soal ini, perhatikan. Untuk nomor 1, sin X dikurang setengah akar 2 itu sama dengan 0. Sin X dikurang setengah akar 2 itu sama dengan 0. Ternyata, tadi kan bentuk umumnya sin X sama dengan sin theta. Nah, kiri kanannya harus ada bentuk sin. Nah, ini belum. Nah, ini min setengah akar 2. Kita pindahkan dulu ke arah kanan, ya. Atau ke bagian kanan. Maka diperoleh sin X sama dengan setengah akar 2. Lalu kita cari nilai sinus yang nilainya setengah akar 2. Sinus berapa yang menghasilkan setengah akar 2? Ya, maka kita peroleh sin X sama dengan sin 45. Nah, di sini jelas ya dari rumusnya sin X sama dengan sin theta. Di sini sin X sama dengan sin 45. Berarti dapat kita simpulkan bahwasannya theta kita adalah 45. Maka kita masuki yang pertama. Oke. X sama dengan 45 ditambah K kali 360. Oke. Sama dengan 45 tambah K kali 360. Perhatikan nilai K. K itu tadi adalah bilangan bulat. Ya, K itu bilangan bulat mulai dari min tak hingga, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Sampai positif tak hingga. Tapi tergantung dari batasan soal. Nah, batasan soal kita X itu harus berada antara 0 sampai 360. Nah, sekarang coba kita ambil untuk K-nya sama dengan, coba kita ambil min 1. Ya, kalau K-nya min 1, maka otomatis min 1 kali 360. 360 tambah 45, min 360, jadi minnya, min 360 tambah 45, itu pasti negatif. Sementara X itu harus lebih besar dari 0. Maka untuk K sama dengan min 1, X-nya tidak memenuhi. Ya, sekarang kita coba, apalagi untuk min 2 ya, nggak mungkin lagi. Min 1 aja K-nya tidak mungkin X-nya. Apalagi kalau min 2, min 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk kalau K-nya 0. Ya, misalnya kalau K-nya 0. Oke. Kalau K-nya 0, saya buat di bawah aja ya, biar lebih enak. Ini kan tadi K sama dengan min 1. X tidak memenuhi. Ya.
Nah, sekarang kalau K-nya sama dengan 0. Nah, kalau K-nya sama dengan 0, gantikan nilai K ini menjadi 0. X sama dengan 45 ditambah 0 kali 360. Nah, 45 tambah 0 itu sama dengan 45. Oke. Nah, mungkinkah X-nya 45? Ya, mungkin karena X itu dari 0 sampai 360. Oke, lalu bagaimana jika X-nya sama K-nya maksudnya, jika K-nya 1 ya. Untuk K sama dengan 1. Nah, coba masukkan K-nya 1 ya. Masukkan kemari. K1 berarti 360 tambah 45. 360 tambah 45 itu sudah lewat dari 360. Perintah soal dia maksimal 360. Berarti untuk K sama dengan 1, X juga tidak memenuhi. Oke. K sama dengan 1 saja tidak memenuhi, apalagi K sama dengan 2, 3 dan seterusnya. Pasti tidak mungkin, ya. Nah, ini untuk satu persamaan pertama. Tadi kan untuk persamaan sinus ada dua persamaan. Satu X sama dengan theta tambah K kali 360. Satu lagi untuk X sama dengan 180 kurang theta tambah K kali 360. Nah, kita buat di sini. Oke. Nah, yang berikut. Sekarang yang kedua. X sama dengan 180 dikurang 45 ditambah K kali 360. Oke. Ya, perhatikan. Maka X sama dengan 180 kurang 45 itu sama dengan 135 tambah K kali 360. Nah, lalu perhatikan. Ini X sama dengan 135 tambah K kali 360. Sama kayak tadi. Ya, kalau K-nya sama dengan min 1. Kita coba K-nya min 1. Min 360 ditambah 135. Ini min 360 tambah 135. Maka nanti hasil X-nya adalah negatif. Sementara soal minta X-nya harus besar 0 atau positif. Maka X tidak memenuhi. Oke, untuk K sama dengan 0. Nah, sekarang kita masukkan K sama dengan 0. Kalau K-nya 0, berarti ini jadi 0. Maka X-nya sama dengan 135. Oke, lalu sekarang bagaimana untuk K-nya sama dengan 1? Nah, untuk K sama dengan 1 kita masukkan. K-nya 1, 360 kali 1, 360 tambah 135 itu sudah lebih dari 360. Sementara K itu maksimal harus 360. Maka untuk K sama dengan 1, X juga tidak memenuhi, ya. Jadi nilai X cuma ada 2. Yang pertama 45 pada persamaan 1 tadi, yang kedua 135 pada persamaan kedua. Jadi himpunan penyelesaian kita adalah himpunan penyelesaian kita adalah 45 derajat, 135 derajat. Oke, jadi nilai X-nya adalah 45 dan 135 untuk soal yang pertama. Nah, sekarang perhatikan soal yang kedua. Katanya di sini. Sin 2X kurang 60 sama dengan setengah. Nah, perhatikan. Dari rumus persamaan sinus tadi, kiri kanan harus bentuk sinus, ya. Sementara ini belum. Lalu, untuk itu kita ubah dulu ini ke bentuk sinus. Sin 2X kurang 60 sama dengan sinus berapa yang hasilnya setengah? Ya, sinus yang hasilnya setengah adalah sin 30. Oke, sin 30. Lalu dari sini kita dapat persamaan 1. Nah, perhatikan. Persamaan pertama dari rumus adalah sin X menjadi X, yaitu sudut sisinnya. Nah, di sini kita ambil sudut sisinnya siapa? 2X kurang 60. Oke, coba kita lihat soal kita tadi ini. Batasannya adalah dari X lebih besar 0, lebih kecil 360. Kita harus tahu dulu batasannya ya. Oke, nah berarti untuk persamaan 1, 2X kurang 60 lah di bagian kirinya. 2X kurang 60 sama dengan, nah untuk bagian kanan, sudut sisin yang kanan siapa? 30 tambah K kali 360. Oke, nah selanjutnya langkah berikutnya kita pindahkan si 60. Ini menjadi 2X sama dengan 30 ditambah 60 tambah K kali 360. 2X sama dengan 90 tambah K kali 360. Nah, semua ini kiri kanan kita bagi 2. Ya.
kita bagi 2 semua. Nah, kenapa kita bagi 2? Karena persamaan di kiri harus hanya dalam bentuk X, ya. Maka dari sini kita peroleh X sama dengan 90 bagi 2, 45, tambah K kali 360 bagi 2, itu K kali 180. Ya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai X. Oke, untuk batas ini ya. Nah, kalau kita masukkan X-nya K-nya min 1. Ya, K-nya minus 1. Coba, minus 1 kali 180. Min 180 tambah 45. Positif apa negatif? Ya, hasilnya negatif. Berarti K min 1 tidak boleh. Karena di sini X harus positif. Nah, sekarang untuk K-nya 0. Kalau K-nya 0, berarti X-nya jadi berapa? Ya, 45. Ya, X-nya 45. Nah, sekarang kita jawab aja secara berurut ke samping ya, biar enak. Berikut, kalau K-nya 1. K-nya 1, kalikan 1 kali 180. 1 kali 180 tambah 45. 225. Masih memenuhi? Ya, masih. Karena X-nya berada antara 0 sampai 360. Jadi 225 masih memenuhi. Ini 225. Nah, coba sekarang K-nya 2. Ya, kalau K-nya 2, masukkan 2 kali 180, 360, tambah 45. Nah, itu sudah lebih dari 360. Berarti tidak boleh lagi. Berarti untuk persamaan pertama sudah cukup. Kita masuki persamaan kedua. Nah, yang kedua, 2X kurang 60 sama dengan 180 kurang 30 ditambah K kali 360. Oke. Nah, 2X kurang 60 sama dengan 150 tambah K kali 360. 2X sama dengan 150 tambah 60 tambah K kali 360. Oke, ini 360 ya. Nah, 2X sama dengan 150 tambah 60. Itu sama dengan 210 tambah K kali 360. Nah, selanjutnya semua kita bagi 2. Ya, ini semua kita bagi 2. Oke, maka didapat X sama dengan 210 dibagi dengan 2. Nah, itu sama dengan 105. Ya, 105 tambah K kali 360 bagi 2, 180. Oke, sama seperti tadi, sekarang kita cari nilai X-nya. Sama dengan, kalau K-nya min 1, tengok ini batasannya ya. Ini batasannya. Kalau K-nya min 1, min 1 kali 180, min 180, tambah 105, itu negatif. Nah, ini tidak boleh karena diminta X-nya harus positif atau besar 0. Kalau K-nya 0, kalau K-nya 0, 0 kali 180 itu 0, tambah 105, itu 105. Masih memenuhi ya. Berarti di sini 105. Nah, berikut. Kalau K-nya 1, 1 kali 180, itu 180. Ditambah dengan 105, itu sama dengan 285. Ternyata 285 masih memenuhi, karena paling tinggi 360 ya. Kita buat di sini 285. Nah, sekarang bagaimana kalau K-nya 2? 2 kali 180, 360, tambah 105, itu sudah lebih dari 360. Jadi tidak boleh K-nya 2. Jadi himpunan penyelesaiannya, ya, himpunan penyelesaian yang boleh adalah, kita urutkan dari yang kecil ya. Yang pertama tadi 45, berikutnya 105, berikutnya 225, berikutnya 285. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, untuk soal yang nomor 2, jadi himpunan penyelesaiannya adalah, nah, 45, 105, 225, dan 285. Nah, baiklah. Bagaimana sekarang kalau bentuk soal nomor 3, di mana dikatakan 2 sin kuadrat X kurang 1 sama dengan 0 untuk interval X-nya berada antara dari 0 sampai 360. Ditanya himpunan penyelesaiannya ya. Nah, langsung aja kita jawab. Sin kuadrat X, 2 sin kuadrat X sama dengan 1. Ya, satunya kita pindahkan ya. Nah, ini menjadi sin kuadrat X sama dengan setengah. Nah, ini sin kuadrat.
X. Nah, ini setengah. Sekarang kita lemparkan akarnya, pangkat 2-nya maksudnya. Kita lemparkan pangkat 2 sin ini ke arah kanan menjadi akar ya. Maka ini menjadi sin X sama dengan plus minus akar 1/2. Oke, nah ini boleh saya kali 2/2 ya. Karena ini tadi kuadrat, ini menjadi akar ya. Nah, sin X sama dengan plus minus akar kalikan 2/4. Nah, ini sama aja dengan sin X plus minus setengah akar 2. Nah, berarti di sini kita memperoleh dua nilai sinus. Yang pertama, sin X sama dengan setengah akar 2. Yang kedua, sin X sama dengan min setengah akar 2. Nah, jadi kalau kita nanti ketemu bentuk soal seperti ini, persamaan sinus kita jadi ada dua. Yang pertama setengah akar 2, yang kedua min setengah akar 2. Ya, lalu kita cari persamaan 1 dan persamaan 2 dengan menggunakan rumus persamaan sin tadi. Oke, yang pertama kita selesaikan dulu untuk yang persamaan sinus yang pertama, yaitu ini ya. Yang ini ya. 1 sin X sama dengan setengah akar 2. Nah, untuk biar lebih mudahnya langsung aja kita buat intervalnya ini di samping ya. Oke, X-nya berada antara dari 0 sampai 360. Oke, nah perhatikan. Sin X sama dengan setengah akar 2. Tadi ini sudah kita cari. Sin X sama dengan setengah akar 2. Yang ini. Nah, ini perhatikan. Sin X sama dengan setengah akar 2. Nah, tadi kita sudah mencari akar nilai X-nya. Ternyata X-nya adalah, ya biar kita tidak usah mencari ulang lagi karena sudah sama, kebetulan sama persamaannya ya. Biar kita tidak cari ulang lagi. Dan X-nya tadi kita dapat adalah 45 dan 135. Ya. Nah, X-nya 45 dan 135. Sekarang bagaimana persamaan yang kedua? Ya, ini yang kedua. Sin X sama dengan min setengah akar 2. Untuk interval X-nya juga berada antara 0 sampai 360. Ya. Oke, nah ini dia tadi ya. Sudah kita pindah kemari. Jadi kita cukup menyelesaikan yang ini aja. Lalu nanti kita gabung dengan yang ini. Nah, untuk ini sin X ini minus. Nah, kita buat saja nilai sinus berapa yang hasilnya min setengah akar 2. Oke, ini bisa kita cari dengan cara kita lihat sinus akan negatif di kuadran ketiga atau keempat. Jadi, sinus akan bernilai min setengah akar 2 itu kalau nilai sinusnya 225 di sini ya. Tapi kalau itu terlalu besar menurut kalian, kita pelan-pelan saja kita buat. Ternyata sinus yang menghasilkan min setengah akar 2 itu adalah min sin. Lalu kita cari sinus berapa yang 45. Nah, sinus berapa yang setengah akar 2 maksudnya ya? Yaitu 45. Udah saya jawab sendiri. Sinus berapa yang setengah akar 2 yaitu sin 45. Nah, itu maksudnya. Oke, lalu ini boleh kita buat. Ingat ada rumus seperti ini di dalam trigonometri. Sin min X itu sama dengan min sin X. Cos min X itu sama dengan cos X. Sorry ya. Untuk cos dia tetap positif. Tangen min X itu sama dengan min tangen X. Nah, jadi hati-hati. Cara yang seperti saya ini kita cari sederhana dari nilai min setengah akar 2. Karena ini minus, kita buat minus. Nah, kita cari sinus berapa yang setengah akar 2? Yaitu sinus 45. Tapi hati-hati. Kenapa ini boleh caranya seperti ini? Karena kebetulan sin min X adalah min sin X. Tapi untuk kosinus, kasus kosinus nanti ini tidak berlaku ya. Ini hanya berlaku untuk kasus kosinus dan tangen nanti. Tapi untuk kasus kosinus tidak berlaku. Lalu bagaimana kalau nanti kosinus? Nah, nanti kita akan selesaikan pada saat persamaan kosinus. Ya. Nah, untuk persamaan kosinus, untuk persamaan sinus dia berlaku. Nah, jadi boleh kita buat ini menjadi sin X itu sama dengan sin min 45. Nah, jadi ini persamaannya. Sin X sama dengan sin min 45. Jadi theta kita adalah 45 sesuai dengan rumus kita tadi ya.
Oke, nah sekarang kiri dan kanan sudah berbentuk sin. Maka kita peroleh persamaan 1, X sama dengan min 45 tambah K kali 360. Oke, perhatikan. Bolehkah K-nya min 1? Kalau K-nya min 1 kali 360 itu sudah min 360 tambah minus 45 lagi, makin minus. Sementara batas X-nya adalah 360. Berarti untuk min 1 tidak boleh. K-nya 0. 0 kali 360, 0. Tambah minus 45, minus 45. Sementara X-nya harus positif, ya. Oke, yang tadi maksud saya tadi K-nya juga harus positif, ya. Karena tadi kalau ini min 1 makin minus, sementara X-nya adalah harus besar 0. Jadi untuk 0 juga tidak boleh. Sekarang bagaimana kalau K-nya 1? 1 kali 360, itu 360 ditambah min 45. Ya, cukup kita kurangkan aja. Berarti 360 kurang 45. Maka X-nya sama dengan 315. Oke, lalu bagaimana dengan K-nya 2? Kalau K-nya 2, 2 kali 360 itu 720 dikurang 45, pasti itu lebih besar dari 360. Sementara X-nya maksimum 360. Jadi untuk K2 tidak boleh. Berikut, yang persamaan keduanya. X sama dengan 180 dikurang min 45 tambah K kali 360. Oke, maka X sama dengan 180 min ketemu min jadi plus 45 itu sama dengan 225 tambah K kali 360. Ini 360 ya. Oke, nah sama seperti tadi kita masukkan K-nya min 1. Min 1 kali 360 tambah 225 itu masih minus. Nah, karena X-nya harus positif berarti min 1 tidak boleh. K-nya 0, kalikan 0 kali 360 itu 0, tambahkan 225 masih memenuhi, berarti X-nya boleh 225. Sekarang untuk K-nya sama dengan 1 kali 360 tambah 225 itu sudah lebih dari 360. Jadi K sama dengan 1 tidak boleh, maka X yang memenuhi hanya 315 dan 225. Lalu himpunan penyelesaiannya kita gabung dari persamaan 1 tadi. Ini persamaan 1 ya. 45, 135, 225, dan 315. Nah, itulah himpunan penyelesaiannya untuk kasus soal yang ini tadi. 2 sin kuadrat X kurang 1 sama dengan 0. Himpunan penyelesaiannya adalah 45, 135, 225, 315 untuk interval X dari 0 sampai 360. Ya, demikian untuk persamaan sinus. Bagian pertama ini, nanti bagian kedua, ketiga, dan seterusnya kita akan masuk ke persamaan kosinus, tangen, dan selanjutnya. Terima kasih.